Era Victoria adalah masa keemasan bagi munculnya kisah-kisah kelam dan fenomena supranatural, mulai dari penampakan monster dan hantu hingga orang-orang yang dikurung dan dibunuh. Dalam video ini kita akan membahas semua itu dan masih banyak lagi. Kita mulai dengan sebuah kisah tentang sejumlah gadis muda di era Victoria yang entah kenapa membiarkan diri mereka kelaparan hingga meninggal. Puasa atau sengaja tidak makan telah dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat dalam konteks tertentu sepanjang sejarah manusia. Beberapa orang berpuasa karena alasan medis, misalnya ketika harus menjalani tes dan proses pencernaan bisa memengaruhi hasilnya, atau ketika seseorang melakukan diet jus atau air selama beberapa hari untuk membersihkan tubuh mereka. Namun biasanya puasa dikaitkan dengan agama. Umat Muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam selama Ramadan, dan ada situasi tertentu dalam agama seperti Buddha dan Hindu di mana puasa dianjurkan. Begitu juga dengan agama Kristen. Memang, puasa dan pengendalian diri merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen pada masa abad pertengahan dan awal modern. Sebagian besar praktik itu telah ditinggalkan saat ini. Tetapi bahkan pada abad ke-19, masih banyak orang yang mengaku bisa lebih dekat dengan Tuhan melalui puasa. Mereka adalah gadis-gadis yang berpuasa di masyarakat era Victoria. Pada paruh kedua abad ke-19, mulai beredar kisah-kisah tentang gadis-gadis misterius yang bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun tanpa makanan atau air. Secara umum, mereka pertama kali dikenal di komunitas lokal mereka di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada sebelum akhirnya sering mendapatkan perhatian internasional. Selain itu, seiring ketenaran mereka meningkat, orang-orang akan datang dari berbagai tempat untuk melihat mereka dan rela membayar. Jurnalis dan penulis lainnya datang untuk menyaksikan sendiri keanehan puasa mereka dan menulis tentang hal itu. Seringkali merasa bingung bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama tanpa makan. Dan jika gadis-gadis yang dimaksud ternyata memang diberkahi dengan kekuatan religius atau madis, ada preseden untuk kemampuan seperti ini pada abad pertengahan. Sebagai contoh, Katarina dari Siena, seorang anggota awam dari Ordo Religius Dominikan, menjadi terkenal pada akhir abad ke-15 sebagian karena puasanya yang ekstrim dan dianggap sebagai wanita suci. Dengan cara yang serupa, para gadis yang berpuasa pada era Victoria segera dipercaya memiliki kekuatan religius atau mistik, dengan beberapa orang yang datang untuk melihat mereka percaya bahwa mereka sedang menyaksikan mujizat. Namun secara lebih mencurigakan, beberapa gadis yang berpuasa atau orang tua mereka akan memungut biaya kepada para pengunjung untuk sesi penerawangan dan aspek lain dari kemampuan mistis mereka yang katanya itu. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa saja yang terlibat, mari kita lihat beberapa contoh utama gadis-gadis yang berpuasa yang mendapatkan ketenaran dan keburukan selama abad ke-19. Salah satu gadis puasa yang paling terkenal di Amerika adalah Mary Fancher, yang umumnya dikenal sebagai Molly Fancher. Kisahnya benar-benar sangat aneh. Dia lahir pada tahun 1848 di Brooklyn, New York, tetapi mulai pertengahan tahun 1860-an ketika dia masih remaja, serangkaian peristiwa malang terjadi. Pertama, dia terjatuh dari kuda saat menunggangi di Prospect Park dan kepalanya membentur trotoar. Setelah itu, dia mulai mengalami sakit kepala dan sering merasa lelah. Kemudian, setahun kemudian, dia terseret di bawah sebuah tram jalan Fulton setelah terjatuh saat turun dari tram tersebut. Hal ini melukai tulang belakangnya dan membuatnya jatuh sakit cukup parah. Namun, Fancher masih mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Ini berlangsung hingga 3 Februari 1866, beberapa bulan setelah insiden di jalan Fulton. Ketika dia mengalami semacam episode di mana dia tampaknya setengah kerasukan dan akhirnya menggeliat-geliat di lantai dapur keluarga Fancher. Dia segera dibawa ke tempat tidurnya dan dia akan tetap di sana selama 50 tahun berikutnya. Fancher segera dikenal karena kekuatan psikis dan puasanya yang tak berkesudahan. Dia kadang-kadang dipaksa makan, tetapi di lain waktu dia diduga bisa bertahan berbulan-bulan tanpa makanan. Dia sering berada dalam keadaan seperti trans dan dikenal sebagai seorang cenayang ketika hal itu terjadi. Tak lama kemudian, surat kabar mulai menyebutnya sebagai teka-teki Brooklyn. Showman hebat P.T. Barnum bahkan mencoba mengajaknya bergabung dalam pertunjukannya, tetapi dia menolak. Beberapa tahun kemudian, kondisi transnya mereda
dan dia kemudian mengembangkan 5 kepribadian berbeda yang disebut Idol, Sunbeam, Ruby, Pearl, dan Rosebud. Namun pada akhirnya, sepanjang tahun 1880-an dan 1890-an, pers kehilangan minat terhadapnya dan dia pun lenyap dari perhatian publik. Sampai hari ini, sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dia memalsukan semua perilaku ini untuk mendapatkan uang melalui praktik cenayangnya? Apakah dia mengalami gangguan mental? Apakah puasanya merupakan tanda anoreksia? Dalam kasus Venture, memang sangat sulit untuk memastikan. Salah satu kasus paling terkenal tentang orang yang berpuasa di abad ke-19 melibatkan Anne Moore, meskipun dia bukan seorang gadis. Moore sudah berusia 40-an ketika dia menjadi terkenal pada musim gugur tahun 1808 setelah dia diamati tidak makan selama 16 hari dan malam di rumahnya di desa Tutbury, Staffordshire, Inggris. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memvalidasi klaimnya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun pada saat itu. Memang, ketenaran Moore telah menyebar ke seluruh Inggris dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan bahkan pernah dipercaya bahwa dia telah hidup selama 5 tahun tanpa makanan pada suatu waktu. Meskipun bukan seorang gadis puasa dalam arti sebenarnya, kisah Moore sangat berpengaruh karena dia menjadi inspirasi bagi beberapa orang yang kemudian pada abad ke-19 seperti Venture mulai menganggap pantangan mereka dari makanan sebagai anugerah religius. Mereka mungkin akan terkejut mengetahui bahwa Moore ternyata adalah penipu sepenuhnya. Dia telah mengembangkan cara-cara rumit untuk menyelundupkan makanan ke kamarnya dan memakannya bahkan saat sedang diawasi. Diduga hal ini mungkin dilakukan dengan bantuan putrinya yang akan meletakkan handuk yang direndam kaldu di atas mulutnya dan memindahkan makanan dari mulutnya ke mulut ibunya saat menciumnya. Meskipun merupakan penipu, Moore mendapatkan reputasi yang cukup terkenal berkat puasanya yang dianggap ajaib dan akibatnya menghasilkan banyak pendapatan. Dia meninggal pada tahun 1813 di usia 53 tahun, hanya beberapa bulan setelah diawasi oleh penulis dan pendeta setempat Lee Richmond. Sepanjang abad ke-19, ada banyak gadis yang melakukan puasa dan banyak diantaranya berakhir fatal. Salah satunya adalah Lenora Eaton, seorang gadis dari New Jersey yang berasal dari keluarga kelas menengah atas. Klaimnya diuji pada tahun 1881, tetapi sedikit lebih dari sebulan setelah para pengamat datang, dia meninggal. Yang lainnya terbukti sebagai penipu, sama seperti Anne Moore beberapa dekade sebelumnya. Misalnya, 8 tahun setelah kematian Eaton di utara, di Quebec dan Kanada, Josephine Mary Bedard diketahui telah memalsukan klaimnya. Ketika para pengamat datang ke rumahnya, mereka melihat makanan diselundupkan kepadanya, dan dalam satu kesempatan, dia bahkan mencuri makanan dari piring mereka sendiri. Kalau soal penipuan, ini jelas bukan modus yang paling canggih. Akhirnya, meskipun dia hidup jauh lebih belakangan daripada yang lain, Therese Neumann, seorang wanita Jerman yang lahir di Bavaria pada tahun 1898, sering dianggap sebagai gadis puasa terakhir. Pada tahun 1918, dia mengalami kelumpuhan sebagian setelah jatuh dari bangku. Ini hanyalah yang pertama dari banyak kecelakaan dan penyakit yang menimpa Neumann yang mengaku bisa menyembuhkan dirinya sendiri berulang kali. Dia juga mengaku bahwa dia telah berhenti makan dan minum sejak tahun 1927 setelah dia didatangi oleh seorang santo yang katanya mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan makanan atau minuman. Pada tahun itu, Neumann diamati selama 2 minggu oleh tim medis yang ingin menguji kebenaran klaimnya. Mereka tidak melihat dia makan atau minum selama waktu itu. Meskipun anehnya, berat badannya justru bertambah di akhir 2 minggu tersebut. Dia meninggal pada bulan September 1962 pada usia 64 tahun karena henti jantung. Meskipun banyak tragedi yang mengelilingi para gadis yang berpuasa ini, tanpa diragukan lagi kasus paling memilukan dari seorang gadis yang berpuasa adalah Sarah Jacobs. Jacobs adalah seorang gadis asal Wales yang lahir di Carmarthenshire pada tanggal 12 Mei 1857. Dia berasal dari keluarga miskin karena ayahnya, Evan Jacobs, adalah seorang petani subsisten yang miskin. Suatu hari, Sarah berhenti makan dan minum dan kabar ini dengan cepat menyebar di seluruh Wales. Akhirnya, berita tentang dugaan puasanya sampai ke media
dan tim medis yang terdiri dari perawat dikirim ke rumah keluarga Jacobs untuk mengamati Sarah. Namun tampaknya dalam kasus Neumann dan beberapa gadis yang berpuasa lainnya, makanan dan minuman entah bagaimana diam-diam diberikan kepada mereka. Bahkan selama masa pengamatan ini, dalam kasus Sarah Jacobs, orang tuanya Evan dan Hannah Jacobs tampaknya benar-benar memutuskan untuk tidak memberinya makan selama masa pengamatan tersebut. Sayangnya, dia meninggal selama masa pengamatan karena dia benar-benar tidak makan dan minum selama lebih dari seminggu. Kurangnya airlah yang menyebabkan kematiannya, karena dia mungkin bisa bertahan selama masa pengamatan tanpa makanan. Dia baru berusia 12 tahun saat meninggal dan dikatakan telah tidak makan selama total 113 minggu. Selama autopsi, ditemukan bukti bahwa dia memiliki botol air di tempat tidurnya, tetapi tidak mampu membukanya saat sedang diawasi. Atas peran mereka dalam upaya penipuan tersebut, orang tuanya diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Meskipun anehnya, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap tim medis yang sebenarnya menyaksikan dia meninggal di depan mereka. Semua ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya penjelasan nyata di balik para gadis yang berpuasa dan tindakan mereka? Seperti yang bisa kita lihat dalam kasus Anne Moore dan Josephine Marie Bedar, penipuan seringkali menjadi tujuannya. Seiring ketenaran para gadis dan wanita yang berpuasa menyebar pada abad ke-19, uang bisa didapatkan dari orang-orang yang membayar tiket masuk ke rumah gadis yang berpuasa atau menjual cerita ke surat kabar. Jadi ada dorongan untuk sekadar mengarang semuanya. Banyak orang percaya bahwa ini adalah campur tangan ilahi dan bahwa beberapa gadis yang berpuasa berkomunikasi entah dengan Tuhan atau dengan setan. Perlu diingat di sini bahwa gerakan spiritualis yang menekankan pada mujizat agama dan unsur-unsur kepercayaan yang hampir bersifat magis sedang berada di puncaknya pada pertengahan abad ke-19. Akan mudah untuk menganggap ini sebagai tahayul yang konyol saat ini, tetapi dalam kasus seseorang seperti Molly Venture, pasti sulit untuk menjelaskannya dengan cara lain. Bagaimanapun, ini adalah seorang wanita muda yang tetap berada di bawah sorotan media selama bertahun-tahun dalam keadaan seperti trans dan secara total menghabiskan 50 tahun terkurung di rumahnya, seringkali menghasilkan wahyu psikis dan ramalan cenayang. Pasti bagi banyak orang, tampaknya teka-teki Brooklyn benar-benar mengalami campur tangan ilahi. Namun, penjelasan yang paling logis dalam beberapa kasus barangkali juga yang paling mungkin, dan tampaknya bagi banyak gadis yang berpuasa, masalahnya adalah kesehatan mental mereka sendiri. Kebanyakan ilmuwan sekarang telah sampai pada kesimpulan bahwa fenomena gadis-gadis yang berpuasa setidaknya sebagian disebabkan oleh sejenis anoreksia nervosa abad ke-19. Sebuah gangguan makan di mana seseorang akan menahan diri dari makan akibat memiliki citra tubuh yang buruk dan ketakutan yang sangat berlebihan akan kenaikan berat badan. Secara umum, orang percaya bahwa anoreksia adalah kondisi yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap tekanan yang diberikan kepada wanita muda untuk menjadi kurus. Namun, dari sudut pandang para gadis yang berpuasa, penting untuk dicatat bahwa istilah anoreksia nervosa pertama kali digunakan pada tahun 1873 ketika Sir William Gall, seorang dokter asal Inggris, pertama kali mempelajarinya secara sistematis dan memberikan nama pada kondisi tersebut. Jadi, tepat pada saat para gadis yang berpuasa mulai menarik perhatian publik, kondisi anoreksia mulai menjadi masalah yang cukup signifikan di Inggris sehingga para dokter mulai mempelajarinya. Yang masuk akal adalah bahwa gadis-gadis yang berpuasa seperti Sarah Jacobs dan Lenora Eaton kemungkinan menderita anoreksia, dan inilah penyebab awal reputasi mereka yang bisa bertahan hidup tanpa makan. Namun kemudian, hal ini akan membawa konsekuensi tragis dalam kasus mereka. Akibatnya, di luar mitos dan rumor tentang komunikasi religius dengan yang surgawi, melalui puasa mereka atau tokoh-tokoh seperti Venture dan Jacobs yang dianggap memiliki kekuatan magis, beberapa gadis yang berpuasa kemungkinan besar memang merupakan contoh kasus anoreksia terkenal pertama di masyarakat modern. Untuk cerita berikutnya, kita kembali ke sebuah kota kecil di Prancis, di mana seorang wanita dikurung oleh keluarganya selama lebih dari 25 tahun. Blanche Monnier lahir pada 1 Maret 1849 di kota Poitiers, Vienne, Prancis Barat.
Keluarga Monier adalah keluarga borjuis yang sudah mapan di kota itu. Mereka memiliki sedikit pretensi aristokrat di masa ketika kaum bangsawan Prancis sedang mengalami kebangkitan kembali setelah republikanisme yang sengit pada akhir abad ke-18. Ayah Blanche adalah Émile Monnier, kepala fakultas seni di universitas setempat, sedangkan ibunya, Louise Monnier, adalah seorang sosialita Prancis yang terkenal. Émile Monnier juga merupakan seseorang yang telah menerima penghargaan Komite Karya Bait yang bergensi. Ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan di Prancis abad ke-19 kepada individu yang dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi komunitas mereka dan memiliki kebajikan yang tinggi. Selain itu, keluarga tersebut memiliki koneksi dengan kalangan atas di Paris. Jadi Blanche Monnier lahir dalam sebuah keluarga yang dari penampilan luar merupakan anggota masyarakat yang terhormat di Poitiers. Namun kisahnya akan membuktikan bahwa mereka sama sekali bukan seperti itu. Tahun-tahun awal Blanche sebagian besar tidak begitu menonjol. Dia bersekolah, bergaul di lingkaran sosial Poitiers, dan sering mengunjungi Paris yang hanya berjarak 4 jam. Saat memasuki usia dewasa, dia tumbuh menjadi wanita cantik yang menawan dengan rambut keriting, kulit cerah, dan mata besar yang bersinar. Namun, nasib buruk menantinya. Pada pertengahan tahun 1870-an, saat dia memasuki usia pertengahan 20-an, Blanche bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria muda dari Poitiers. Meskipun dia seorang pengacara, profesi yang biasanya dikenal dengan gaji tinggi, pria itu berasal dari latar belakang sederhana dan hanya memiliki sedikit klien di masyarakat terbatas kota kecil tersebut. Selain itu, dia jauh lebih tua dari Blanche. Karena itu, meskipun dia akan hidup dengan cukup layak, orang tua Blanche tidak terkesan dengannya sebagai calon pasangan pernikahan untuk putri mereka. Sebaliknya, mereka membayangkan Blanche menikah dengan bangsawan kecil dari Prancis Barat, atau karena kecantikannya, bahkan menikah dengan anggota kalangan atas Paris saat negara itu memasuki era Belle Époque. Namun, Blanche tetap terpikat pada pria yang lebih tua itu, dan keengganannya untuk meninggalkan hubungan tersebut membuatnya memperoleh ketenaran yang tidak diinginkan oleh siapapun. Keengganannya untuk mengakhiri hubungan dengan pria yang oleh ibunya disebut sebagai pengacara miskin itu membuat orang tuanya, dengan bantuan saudara laki-laki Blanche, Marcel, mengurungnya di sebuah kamar kecil di rumah besar mereka di Poitiers. Pada tanggal 1 Maret 1875, yang kebetulan adalah ulang tahun Blanche yang ke-26, dikurung di kamar kecil ini, keluarga Monnier memberitahu putri mereka bahwa mereka hanya akan membebaskannya jika ia setuju untuk mengakhiri hubungan tersebut dan menyerah pada keinginan untuk menikahi pengacara itu. Masalah ini seharusnya bisa berakhir tak lama setelah itu, tetapi entah karena alasan apa yang tidak sepenuhnya jelas, hal itu tidak terjadi. Dan seiring hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu-minggu berubah menjadi bulan, Blanche tetap dipenjara di sebuah kamar kecil di rumah orang tuanya di Poitiers. Seiring waktu, karena alasan yang hingga hari ini masih belum 100% jelas, hal itu berubah menjadi penahanan permanen. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, ini adalah penahanan yang mengerikan. Pada titik ini, seseorang mungkin bertanya-tanya, bagaimana Blanche bisa menghilang tanpa ada yang menaruh curiga atau berusaha mencari tahu kemana dia pergi? Sebagai jawabannya, bisa dikatakan bahwa ada banyak orang yang memang menanyakan kabar Blanche dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah dia pertama kali menghilang pada musim semi tahun 1875. Para tetangga merasa khawatir, begitu juga teman-temannya, dan kekasih setia Blanche berusaha mencari tahu keberadaannya. Namun seiring waktu, pencarian itu pun berhenti. Tak seorang pun akan menyangka bahwa salah satu keluarga paling dihormati di Poitiers telah mengurung anggota keluarganya di sebuah kamar dan memutuskan untuk membiarkannya di penjara di sana tanpa batas waktu. Selain itu, jika ada yang melaporkan hilangnya dia kepada pihak berwenang, tampaknya laporan tersebut diabaikan begitu saja. Mungkin orang-orang hanya percaya bahwa Blanche telah pergi menuju iklim Paris yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, Blanche tetap dipenjara di rumah orang tuanya di Poitiers. Meskipun tampaknya cukup jelas bahwa ibu Blanche adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi mengerikan yang dialami putrinya, sangat jelas bahwa anggota keluarga lainnya juga terlibat.
Namun peran ayahnya Emil berakhir ketika ia meninggal pada tahun 1879, 4 tahun setelah Blanche dikurung di dalam kamar. Setelah itu, terutama Louis Monnier dan putranya, saudara laki-laki Blanche, Marcel, yang terlibat dalam menjaga Blanche tetap terkunci dan terkurung. Penahanannya sangat brutal. Ruangan tempat dia dikurung tahun demi tahun adalah sebuah kamar loteng. Ruangan itu memiliki sebuah jendela kecil. Meskipun jendela itu telah ditutup rapat dan tidak ada cahaya alami sama sekali di sana. Pintu dikunci dari luar dan Blanche sepenuhnya bergantung pada apapun yang diberikan oleh para penculiknya untuk bertahan hidup. Tingkat parahnya kondisi mengerikan itu akan terungkap pada waktunya. Sementara itu, seiring berlalunya waktu, alasan awal untuk memenjarakan wanita muda itu pun menghilang. Pengacara yang telah dia dekati dan hubungannya dengan dia menjadi alasan utama penahanannya oleh keluarganya meninggal pada tahun 1885, hampir 1 dekade setelah dia pertama kali dipenjara. Mengapa ibu dan saudaranya terus menahannya dalam situasi yang menyiksa ini? Setelah itu tetap menjadi misteri. Mungkin mereka percaya bahwa jika mereka membebaskannya, dia akan melaporkan mereka kepada pihak berwenang. Dan ini adalah risiko yang tidak ingin mereka ambil. Terutama karena mereka adalah keluarga yang dikenal di Poitiers. Namun demikian, hal itu terus berlangsung tahun demi tahun. Setelah titik tertentu, para penduduk di lingkungan mereka di Poitiers pasti sebagian besar telah melupakan dirinya. Begitu juga dengan teman-teman dan kenalan lamanya. Meski begitu, sesekali ada beberapa kejadian yang baru bertahun-tahun kemudian dianggap aneh oleh orang-orang. Misalnya, pada tahun 1900-an, seorang tetangga menceritakan sebuah kejadian pada tahun 1892 ketika dia yakin mendengar seorang wanita berteriak dari rumah Monnier. Pada saat itu dia mengabaikannya, tetapi kemudian ketika terungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana, semuanya menjadi jauh lebih masuk akal. Ternyata, seseorang mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan lebih dari 25 tahun setelah Blanche pertama kali dipenjara, seorang pahlawan anonim datang untuk menyelamatkannya. Pada tanggal 23 Mei 1901, seorang jaksa agung kota Paris menerima sebuah surat tanpa tanda tangan yang menceritakan keadaan Blanche Monnier dengan cara berikut. Tuan Jaksa Agung, saya merasa terhormat untuk memberitahukan kepada Anda tentang sebuah kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Nyonya Monnier, setengah kelaparan dan hidup di atas tumpukan sampah busuk selama 25 tahun terakhir. Singkatnya, di dalam kotorannya sendiri. Berdasarkan laporan tentang kondisi Blanche pada hari-hari berikutnya, jelas bahwa siapapun informan anonim ini, mereka telah menyaksikan langsung kondisi yang terjadi di kamar tempat dia dipenjara. Namun identitas penyelamatnya tetap tidak diketahui hingga hari ini. Polisi Paris dan Poitiers bergerak cepat setelah menerima laporan yang mengganggu ini. Dalam beberapa hari, mereka memasuki rumah keluarga Monnier dan mulai menggeledahnya dari atas hingga bawah. Selama beberapa waktu, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa saat menyusuri lantai bawah. Namun setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah pintu yang digembok dari luar. Polisi tidak membuang waktu dan alih-alih menunggu keluarga Monnier memberikan kunci, mereka mendobrak pintu itu. Yang mereka temui adalah pemandangan yang mengerikan. Bau itu adalah hal pertama yang mereka perhatikan. Aroma busuk menyengat yang dihasilkan oleh kotoran selama puluhan tahun yang tidak pernah dibersihkan oleh para penculik Blanche. Namun, baru ketika mereka menyingkirkan tirai yang tebal dengan debu dari jendela kecil itu, lalu memecahkan penutup jendela yang berat yang selama ini menghalangi cahaya masuk. Selama 26 tahun, barulah mereka menyadari sepenuhnya besarnya kejahatan yang telah terjadi di sini. Blanche terbaring telanjang bulat di sebuah ruangan yang penuh dengan kotoran. Potongan-potongan makanan busuk berserakan di sekitar ruangan. Udara di sana sangat busuk dan ada serangga yang berkeliaran di tempat itu. Blanche benar-benar ketakutan dengan masuknya orang-orang asing ini ke dalam penjaranya setelah lebih dari seperempat abad dikurung di sana. Sayangnya, pikirannya sudah benar-benar hilang dan berat badannya hanya sedikit lebih dari 25 kg atau sekitar 4 batu. Laporan polisi setelahnya memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang mereka temukan. Kami segera memberikan perintah untuk membuka jendela casement. Hal ini dilakukan dengan sangat sulit karena tirai tua berwarna gelap itu jatuh disertai hujan debu yang tebal.
Untuk membuka penutup jendela, kami harus melepasnya dari engsel kanan. Begitu cahaya masuk ke dalam ruangan, kami melihat di bagian belakang, berbaring di atas tempat tidur, kepala dan tubuhnya tertutup oleh selimut yang sangat kotor dan menjijikkan. Seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Mademoiselle Blanche Monnier. Wanita malang itu terbaring telanjang bulat di atas kasur jerami yang sudah busuk. Di sekelilingnya terbentuk semacam kerak yang terbuat dari kotoran, potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Kami juga melihat cangkang tiram dan serangga berlarian di atas tempat tidur Nona Monnier. Udara di sana begitu pengap hingga tak bisa dihirup. Bau yang keluar dari ruangan itu begitu menyengat sehingga kami tidak mungkin bertahan lebih lama untuk melanjutkan penyelidikan kami. Beberapa jam kemudian, polisi dan otoritas medis mengevakuasi Blanche dari ruangan penuh kengerian ini. Ibunya dan saudaranya langsung ditangkap. Ketika kabar menyebar, kerumunan orang berkumpul di luar rumah dan tetap di sana selama berhari-hari, menuntut hukuman untuk Louis dan Marcel Monnier. Sayangnya, keadilan tidak pernah datang. Ibu Blanche yang sudah lanjut usia meninggal karena serangan jantung beberapa hari kemudian, lolos dari hukuman yang seharusnya dia terima. Kemudian terungkap bahwa Marcel Monnier sendiri sebagian besar mengalami gangguan psikologis. Dan meskipun awalnya dia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, dia kemudian dibebaskan dan dilepaskan. Setelah persidangan, Marcel menjual semua aset warisan ibunya dan pensiun ke Ciborce, sebuah komune di barat daya negara itu. Dia juga memiliki rumah pedesaan di Perancis Tengah, tempat dia akhirnya meninggal pada bulan Juni 1913. Blanche tidak pernah pulih, meskipun ada sedikit kemajuan dan setidaknya beberapa staf medis mampu memberinya perawatan yang manusiawi di tahun-tahun berikutnya. Dia berusia 52 tahun pada saat dia diselamatkan dan akan hidup selama 12 tahun lagi. Tahun-tahun itu dihabiskan di rumah sakit jiwa di kota Blois, Prancis Tengah. Namun, dia dilanda beberapa gangguan psikologis, terutama anoreksia dan skizofrenia. Pemenjaraannya juga berdampak pada dirinya dalam banyak hal lainnya. Misalnya, dia mengalami aversi yang sangat kuat terhadap cahaya terang akibat tidak mendapatkan sinar matahari selama lebih dari seperempat abad. Blanche meninggal pada tanggal 13 Oktober 1913. Dia berusia 64 tahun dan telah menghabiskan hampir seluruh masa dewasanya baik di penjara maupun dikurung di rumah sakit jiwa akibat luka mental dari pengurungan sebelumnya. Kisahnya banyak diberitakan pada awal 1900-an di Prancis, namun juga diceritakan kembali dan dikenal oleh generasi baru pada tahun 1930. Ketika penulis Prancis André Gide, penerima hadiah Nobel Sastra tahun 1947, menulis tentang hal itu dalam novelnya La Secustrée de Poitiers, yang berarti wanita yang dikurung dari Poitiers. Ini adalah versi semi-fiksi dari kisah Blanche, di mana Gide mengubah nama tokoh utamanya, namun tidak banyak yang diubah selain itu. Kisah Gide kemudian memengaruhi Michel Foucault ketika ia menulis Discipline and Punish, The Birth of the Prison, salah satu karya terpentingnya. Dengan demikian, kisah mengerikan Blanche Monnier memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sastra Prancis abad ke-20. Era Victoria menyaksikan Inggris menjadi kekuatan industri global pertama, tetapi juga menjadi tempat yang gelap dan kotor di mana kisah-kisah supranatural menjadi hal yang biasa. Salah satu kisah tersebut adalah tentang Spring Hill Jack yang diceritakan dengan sangat pas oleh Mortis Media. Pada suatu hari di akhir musim gugur tahun 1837, seorang gadis bernama Mary Stephens sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Lavender Hill, sebuah distrik yang saat itu berada di pinggiran barat daya London dan yang beberapa dekade sebelumnya masih merupakan bagian dari pedesaan di luar kota. Stephens baru saja datang dari Battersea, tempat dia mengunjungi orang tuanya. Saat dia sedang berjalan melewati Clapham Common antara Battersea dan Lavender Hill, sebuah insiden menakutkan terjadi ketika sosok aneh, hampir seperti iblis, melompat keluar dari sebuah geng ke arahnya. Makhluk itu menyerang Stephens, mencabik-cabik kulitnya dengan cakar yang dimilikinya sebagai pengganti tangan. Stephens kemudian melaporkan bahwa sentuhan makhluk itu sangat dingin seperti batu.
Dia berteriak saat makhluk itu menyerang, dan sosok itu tampaknya cukup terkejut sehingga dengan cepat melepaskannya dan melarikan diri. Ini tampaknya adalah penampakan pertama dari makhluk tersebut yang segera dikenal sebagai Spring Heel Jack. Pada bulan November tahun 1837, banyak penampakan lebih lanjut telah terjadi di seluruh London. Mereka menggambarkan makhluk yang dikatakan muncul secara tiba-tiba, seringkali melompat dengan jarak yang sangat jauh di depan orang-orang yang sedang mengendarai kereta di jalanan London. Beberapa kusir melaporkan bahwa mereka harus tiba-tiba mencoba menghentikan kuda yang menarik kereta mereka karena makhluk itu muncul hampir entah dari mana di depan mereka dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Saksi lain mengklaim bahwa penyerang misterius itu telah melompati tembok setinggi 9 kaki sambil terkekeh-kekeh seperti orang gila. Dalam beberapa minggu, laporan tentang makhluk aneh ini beredar luas di seluruh London. Dan banyak orang bertanya-tanya, siapa atau apa yang telah menyerang Mary Stevens dan beberapa orang lainnya. Pada akhir tahun 1837, kekhawatiran telah meningkat, sampai-sampai wali kota London, Sir John Cowan, menerbitkan sebuah surat di surat kabar The Times pada hari-hari pertama tahun 1838. Berusaha meredakan ketakutan tentang penampakan-penampakan tersebut. Dalam surat itu, wali kota meyakinkan warga London bahwa sebenarnya ini hanyalah seseorang yang berdandan dan mengunjungi banyak desa di sekitar London dengan 3 penyamaran, yaitu sebagai hantu, beruang, dan iblis. Namun diklaim bahwa ini adalah hasil dari sebuah lelucon yang sedang dijalankan, kemungkinan besar oleh anggota aristokrasi Inggris, karena merekalah yang memiliki dana yang diperlukan untuk melakukan tipuan-tipuan rumit seperti ini. Sejumlah penampakan terkenal terjadi pada awal tahun 1838. Salah satu kejadian ini terjadi pada malam tanggal 19 Februari ketika Jane Elsop yang berusia 18 tahun membuka pintu rumah ayahnya di Old Fort yang sekarang merupakan wilayah Tower Hamlets di London. Dia kemudian mengaku bahwa ketika dia membuka pintu, dia menemukan seseorang yang berpura-pura menjadi polisi dengan mengenakan jubah besar. Ketika dia membawa lilin keluar untuk mendapatkan penerangan, dia diserang oleh sosok tersebut yang menurut pengakuannya memuntahkan api biru dan putih dari mulutnya dan kemudian mencoba mencakar leher serta lengannya dengan tangan yang seperti cakar. Setelah beberapa saat yang menakutkan, makhluk itu melarikan diri melintasi ladang. Penyelidikan polisi pun dilakukan tetapi tidak menghasilkan kesimpulan. Seorang tetangga melaporkan melihat seorang pemuda dengan jubah besar di dekat lokasi sekitar waktu penyerangan. Namun, satu-satunya tersangka adalah seorang tukang kayu setempat bernama Milbank, yang alibinya adalah bahwa dia begitu mabuk pada malam kejadian sehingga dia tidak bisa mengingat di mana dia berada atau apa yang telah dia lakukan. Milbank rupanya pernah mengaku saat berkunjung ke sebuah pub pada waktu itu bahwa dia adalah Spring Heel Jack, tetapi polisi akhirnya menyimpulkan bahwa dia hanyalah pemabuk yang banyak bicara. Kasus Allsop mungkin sepenuhnya dibuat-buat karena dia adalah satu-satunya korban yang mengaku bahwa Jack benar-benar berbicara kepadanya sebelum menyerangnya. Mungkin dia sedang mencari perhatian. Puluhan serangan dilaporkan dalam beberapa minggu berikutnya dari London dan daerah sekitarnya. Misalnya, pada hari terakhir bulan Februari 1838, Lucy Scales, yang seperti Elsop berusia 18 tahun, diserang di sebuah gang di distrik Limehouse kota itu. Dia mengaku Jack juga menghembuskan api biru ke arahnya dan pengalaman itu membuatnya histeris. Polisi terus menyelidiki penampakan seperti ini dan hadiah ditawarkan bagi siapa saja yang memberikan informasi. Namun saat ini kemunculan pertama jelas telah menginspirasi para peniru amatir dan semakin sulit untuk membedakan penampakan yang sebenarnya dari sekedar rumor. Koran-koran tidak membantu keadaan. Beberapa memuat cerita sensasional tentang bagaimana orang-orang meninggal karena ketakutan setelah diserang oleh Jack di jalanan. Pada saat ini, ciri-ciri yang diduga dimiliki oleh Spring Heel Jack sebagian besar sudah diketahui. Ciri utamanya dikatakan adalah kelincahannya, bergerak dengan kecepatan luar biasa dengan kemampuan melompat sejauh 10, 15 atau bahkan 20 kaki. Beberapa orang melihat hal ini sebagai kekuatan paranormal atau supranatural, tetapi yang lain tetap percaya pasti ada penjelasan logis untuk fenomena tersebut. Segera muncul gagasan bahwa sosok misterius itu memiliki pegas yang dipasang di tumit sepatunya yang mendorongnya ke atas dan memungkinkannya melompat sejauh itu.
Dengan demikian, lahirlah nama Spring Hill Jack yang tampaknya sudah tersebar luas pada akhir musim semi tahun 1838. Pada akhir awal musim panas tahun 1838, Spring Hill Jack menjadi bahan pembicaraan di London dan sering muncul di surat kabar, Penny Dreadfuls, bahkan di panggung teater London. Namun pada puncak ketenarannya, laporan penampakan Jack mulai menurun. Pada akhir tahun 1838, laporan resmi tentang serangan yang dilakukan olehnya telah berhenti di ibu kota. Dan beberapa kasus di mana dia diduga muncul berasal dari bagian lain Inggris, di mana berita tentang penyerang supranatural itu terlambat menginspirasi peniru di pedesaan. Pada tahun 1839, histeria itu sebagian besar telah mereda, dan Jack menjadi lebih seperti tokoh sastra daripada sosok yang benar-benar dikhawatirkan akan ditemui orang di gang-gang London. Pada tahun 1840, dia berkembang menjadi semacam tokoh cerita rakyat sebagai sejenis perampok supernatural yang diyakini menyerang para pelancong yang sendirian di jalanan keluar dari London. Sesekali, serangan yang diduga terjadi dilaporkan secara resmi, seperti kasus seorang wanita yang diserang di Teignmouth pada tahun 1847. Dan polisi menganggap bahwa Spring Hill Jack mungkin telah kembali untuk meneror penduduk kota 10 tahun setelah kemunculannya yang pertama. Lebih jauh lagi, sosok Spring Hill Jack kembali muncul pada awal tahun 1870-an ketika ada laporan penampakan hantu secara beruntun di Peckham di tenggara London dan Sussex. Laporan terakhir tentang orang-orang yang percaya bahwa Spring Hill Jack telah kembali tampaknya terjadi di Liverpool pada tahun 1904, lebih dari 65 tahun setelah penampakan pertamanya di London. Dalam upaya memahami fenomena Spring Hill Jack, para sejarawan dan komentator budaya sama-sama telah mengemukakan berbagai pendapat dan teori untuk menjelaskan seluruh peristiwa tersebut. Beberapa orang telah mencari jawaban. Dalam ranah paranormal misalnya, banyak penulis abad ke-20 yang menyarankan bahwa Jack adalah sejenis alien, sementara yang lain menganggap bahwa Jack adalah semacam makhluk setengah manusia, setengah monster. Sebuah makhluk kriptozoologis, tidak jauh berbeda dengan Bigfoot atau Chupacabra. Para okultis juga sangat ingin berargumen bahwa Jack adalah perwujudan dari iblis atau makhluk setan lainnya yang menampakkan dirinya. Dalam teori ini, Spring Hill Jack dipanggil oleh para okultis atau pendukung ilmu hitam lainnya dan mengamuk di sekitar London Raya sebelum akhirnya dipanggil kembali ke dunia bawah pada tahun 1838. Yang lain masih berpendapat bahwa unsur supernatural apapun yang terlibat sebenarnya hanya terjadi dalam pikiran para korban pertama yang diduga diserang oleh Jack. Pandangan ini berpendapat bahwa penampakan pertama Jack oleh orang-orang seperti Mary Stephens sebenarnya adalah hasil dari orang-orang yang sedang dibius, mabuk, atau mengalami gangguan mental. Dalam teori ini, 1 atau 2 penampakan pertama hanyalah hasil imajinasi orang-orang dan penampakan-penampakan berikutnya adalah akibat dari histeria atau peniru. Salah satu teori yang mendapat banyak perhatian pada saat itu dan yang disinggung dalam surat yang diterbitkan oleh wali kota London di surat kabar Times pada Januari 1838 adalah teori tentang Spring Hill Jack adalah tipuan rumit yang diatur oleh salah satu anggota bangsawan. Teori ini pada saat itu menyatakan bahwa seorang bangsawan telah kalah taruhan dan hukumannya adalah menciptakan penampakan makhluk supranatural di sekitar London. Dan ada sedikit kredibilitas terhadap hal ini. Seorang anggota aristokrasi Inggris tentu saja akan memiliki cukup uang untuk membiayai penipuan rumit seperti ini, karena tidak kekurangan meja judi dengan taruhan tinggi di London abad ke-19, di mana taruhan seperti ini mungkin saja dibuat. Memang, keyakinan terhadap teori ini begitu populer sehingga ada banyak diskusi tentang siapa bangsawan yang dimaksud. Kebanyakan orang akhirnya sepakat bahwa bangsawan Irlandia Henry de la Poer Beresford III, Marcus dari Waterford, adalah orang yang bertanggung jawab. Beresford adalah seorang bangsawan muda berusia pertengahan 20-an pada saat itu dan sering muncul di surat kabar karena memicu keributan di depan umum bersama sekelompok pengikut mabuk yang selalu menemaninya. Sebagai contoh, pada bulan April 1837, mereka tiba dalam keadaan mabuk di Melton Mowbray, di mana mereka menyerang penjaga gerbang tol dan seorang polisi, lalu melumuri mereka dengan cat merah.
Beresford secara rutin keluar masuk pengadilan menghadapi tuduhan atas insiden Melton Mowbray dan berbagai aksi kenakalan lainnya pada pertengahan hingga akhir tahun 1830-an. Akibatnya, banyak orang pada saat itu berpendapat bahwa dia telah membiayai seseorang yang tahu cara menyemburkan api dan berdandan, serta memiliki semacam sepatu berpegas. Itu memberinya tampilan tambahan sebagai seseorang yang bisa melompat dan melesat dengan jarak yang tidak biasa. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi juga tidak bisa dibuktikan tanpa keraguan yang masuk akal. Namun, kisah Spring Hill Jack juga bisa menjadi contoh dari prinsip Occam's Razor. Teorinya adalah bahwa penjelasan yang paling sederhana untuk sesuatu adalah yang paling mungkin benar. Dalam kasus ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa masyarakat yang cenderung percaya pada legenda tentang monster gotik dan hal-hal gaib sudah siap untuk membesar-besarkan sebuah cerita rakyat yang berkembang pada tahun 1837 secara berlebihan. Pada abad ke-19, kisah-kisah tentang hal-hal gaib dan horor gotik sangat banyak beredar. Ada laporan penampakan hantu dan makhluk-makhluk lain secara rutin di kota London sejak tahun 1800-an. Pada saat Spring Hill Jack tiba-tiba mulai muncul di London, kisah-kisah tentang hal gaib, cerita horor, dan monster sedang banyak diterbitkan. Dan menemukan banyak sekali pembaca di seluruh Inggris dalam bentuk penny dreadful, yaitu publikasi fiksi murah yang dicetak massal. Ini juga merupakan abad dari kisah horor gotik Edgar Allan Poe, Frankenstein karya Mary Shelley, dan Dracula karya Bram Stoker. Dalam lingkungan seperti ini, sangat masuk akal jika kisah Spring Hill Jack didasarkan pada suatu kejadian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak biasa pada akhir tahun 1837. Dan sebagian besar dari apa yang terjadi setelahnya disebabkan oleh orang-orang yang membiarkan imajinasi mereka menguasai diri mereka pada masa ketika orang-orang sudah siap untuk percaya pada hal-hal gaib dan tokoh-tokoh yang langsung keluar dari penny dreadfuls. Seperti yang dicatat oleh William dari Occam, penjelasan yang paling jelas adalah yang paling mungkin. Selama abad ke-19, jutaan orang Britania bermigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Salah satu wanita tersebut adalah Anne Troy Lohman, namun ia kemudian mendapatkan reputasi yang menyeramkan di New York karena tindakan gelapnya. Anne Troy lahir pada tanggal 6 Mei 1812 di kota Painswick, Gloucestershire di Inggris Barat Daya. Ayahnya, John Troy, adalah seorang buruh dan keluarganya tidaklah kaya. Akibatnya, Anne mulai bekerja ketika usianya baru menginjak remaja sebagai pembantu di rumah seorang tukang daging. Ini adalah kenyataan hidup yang sangat umum di Inggris abad ke-19, di mana anak-anak dikirim untuk bekerja di pabrik dan tempat lainnya sejak usia 9 tahun. Anne juga menikah ketika masih muda. Pada usia 16 tahun, dia menikah dengan Henry Somers, seorang penjahit dari Wiltshire. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa suaminya adalah seorang pecandu alkohol. Dan pada saat itu, Anne sudah hamil anak pertama mereka, seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 1830, dan mereka beri nama Caroline. Pada saat itu, prospek ekonomi mereka di Inggris sudah mulai menurun. Dan pada tahun 1831, keluarga muda itu berlayar menuju Amerika, salah satu dari puluhan juta orang Eropa yang melakukan hal tersebut selama abad ke-19. Nasib Anne tidak membaik setelah tiba di Amerika Serikat. Dia dan Henry menetap di William Street di Lower Manhattan, New York City. Namun tak lama kemudian, pada tahun 1833, Henry meninggal karena demam tifoid. Dengan demikian, janda muda Somers mendapati dirinya jauh dari rumah, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di New York City demi menghidupi dirinya dan putrinya yang masih bayi. Kita mungkin tidak akan pernah mendengar tentang Anne Troy dan alter egonya, Madame Restel, jika bukan karena pernikahan keduanya. Hal ini terjadi pada tahun 1836 ketika Anne menikah dengan Charles Loman, seorang pria berusia 27 tahun yang berpendidikan baik dan bekerja sebagai pencetak di New York Herald. Dia sendiri telah berimigrasi ke Amerika dan berasal dari latar belakang Jerman dan Rusia. Dari suami keduanya lah, Anne mulai mengembangkan minat terhadap kontrasepsi dan pengendalian populasi. Charles adalah anggota kelompok pemikir dan filsuf radikal di New York pada saat itu. Dan salah satu topik yang menjadi perhatian mereka adalah pertumbuhan pesat populasi Amerika Serikat dan banyak negara Eropa sejak awal abad ke-18.
Sebagai hasil dari ketertarikannya ini, ia akhirnya menerbitkan sejumlah makalah tentang isu-isu kependudukan pada tahun 1830-an. Anne segera mulai mengembangkan ketertarikan sendiri terhadap kontrasepsi. Ia didorong oleh Charles dan pengetahuan tambahan diberikan oleh saudaranya Joseph yang juga telah berimigrasi ke Amerika dan sekarang bekerja di sebuah apotik di New York. Tak lama kemudian ia telah mengembangkan pil kontrasepsi yang berisi campuran bahan-bahan seperti pennyroyal, black draught, sebin, ergot of rye, mallow, dan motherwort. Bahan-bahan ini ia tumbuk dan dibuat menjadi pil serta bubuk. Dengan produk-produk ini, ia dan Charles menyusun latar belakang yang rumit untuk usahanya, mengklaim bahwa Anne memiliki seorang nenek di Prancis, seorang Nyonya Restel, yang telah menunjukkan resep pil kontrasepsi ini kepadanya saat ia berkunjung ke Eropa untuk belajar menjadi bidan. Jadi, pada akhir tahun 1830-an, Anne mulai menjual pil bulanan untuk wanita dengan nama Madame Restel. Pada saat itu di Amerika Serikat, aborsi dan kontrasepsi keduanya legal di hampir setiap yurisdiksi. Akibatnya, Anne bebas untuk mengiklankan pil kontrasepsi atau pil aborsi secara legal di surat kabar New York. Sebagai contoh, pengumuman pertamanya dimuat di New York Sun pada bulan Maret 1839 dan secara efektif memberitahu para wanita bahwa jika mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, ia dapat menawarkan obat tertentu kepada mereka yang datang ke kantornya. Ini berada di Greenwich Street dan disinilah banyak wanita New York mulai datang sejak tahun 1839 untuk mendapatkan pil bulanan wanita dan bubuk pencegah milik Madame Restel, sebagaimana mereka segera menyebutnya. Sebagai alternatif, orang-orang dari luar kota menulis surat kepadanya dan obat tertentu itu dikirimkan kepada mereka melalui pos. Upaya awal Anne dalam membuat pil dan bubuk kontrasepsi serta aborsi bergantung pada ramuan tradisional dan bahan-bahan yang efektivitasnya diragukan. Namun tak lama kemudian, ia memperluas layanannya ke metode kontrasepsi dan aborsi yang lebih tepat. Pada tahun 1840, Madame Restel menjalankan sebuah rumah kos dan menyebut dirinya sebagai dokter wanita. Di sini, beberapa wanita melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan Anne menggunakan koneksinya untuk mencarikan keluarga angkat yang baik bagi mereka. Namun, juga jelas bahwa aborsi, baik dengan menerima pasien aborsi maupun melalui metode bedah, terjadi di sini. Ini bukanlah pelanggaran hukum negara bagian New York pada saat itu. Selama aborsi dilakukan sebelum quickening, yaitu saat di mana wanita hamil mulai bisa merasakan janin bergerak, dan setelah itu dianggap bahwa anak tersebut sudah merupakan kehidupan. Ini biasanya terjadi sekitar 16 hingga 20 minggu kehamilan atau kira-kira 4-5 bulan. Jadi, Anne hanya berisiko menghadapi masalah hukum jika layanan aborsi diberikan kepada wanita yang sudah melewati tahap ini dalam kehamilannya. Sejak awal tahun 1840, Anne sudah menghadapi masalah hukum karena kematian seorang wanita bernama Maria Purdy tak lama setelah menjalani aborsi di rumah kos Madame Restel. Purdy telah mengakui kepada suaminya bahwa dia melakukan aborsi di ranjang kematiannya dan setelah itu suaminya menghubungi pihak berwenang. Pers pun meledak dengan kemarahan terhadap Restel, menyebutnya sebagai monster dalam wujud manusia dan menuduhnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuntutan hukum kemudian diajukan terhadap Anne, tetapi dia berhasil membela dirinya sendiri di pengadilan. Tahun berikutnya, Mary Rogers, seorang wanita cantik terkenal yang bekerja di sebuah toko tembakau di New York, ditemukan tewas di Sungai Hudson. Seorang saksi mata bersumpah bahwa dia dibuang setelah upaya aborsi yang gagal, dan hal ini dengan cepat dikaitkan dengan Madame Restel, tetapi tidak ada kelanjutan dari kasus ini. Setelah itu, bukannya berhenti dari kegiatannya, Anne justru memperluas usaha aborsi dan kontrasepsinya, membuka kantor di Philadelphia dan Boston. Kasus Madame Restel dan kematian Maria Purdy telah menjadi terkenal di surat kabar New York pada awal tahun 1840-an. Dan hal ini ditambah dengan gerakan yang semakin besar menentang aborsi menyebabkan pengetatan undang-undang pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1845, aborsi sebagian besar telah dilarang di negara bagian New York. Selain itu, hukuman bagi pelaku aborsi meningkat secara signifikan.
Sekarang, jika aborsi dilakukan setelah janin mulai bergerak, itu dianggap sebagai pembunuhan tidak disengaja tingkat 2 dan bisa berakibat hukuman penjara selama beberapa tahun. Layanan Anne semakin bergerak ke bawah tanah pada pertengahan tahun 1840-an sebagai akibat dari perubahan undang-undang negara bagian New York ini. Namun dia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti sebelumnya. Perlu dicatat di sini bahwa Madame Restel tidak sepenuhnya termotivasi oleh keinginan ideologis untuk membiarkan perempuan memiliki kendali atas kapasitas reproduksi mereka sendiri. Dengan cara yang sama seperti banyak pendukung hak aborsi di Amerika Serikat dan dunia saat ini. Itu tentu saja menjadi salah satu faktor dalam pekerjaannya, tetapi dia juga sangat termotivasi oleh uang. Dan ada bukti yang menunjukkan pada lebih dari satu kesempatan bahwa dia bersedia membantu dalam aborsi yang awalnya dia tolak untuk fasilitasi ketika dia ditawari sejumlah uang yang jauh lebih besar. Inilah skenario yang persis menyebabkan dia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya. Pada tahun 1847, New York kembali terpesona oleh kisah penangkapan Madame Restel. Ia tampaknya telah membantu melakukan aborsi untuk Maria Baudine. Baudine hamil oleh majikannya, seorang pria yang awalnya menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Restel untuk mengakhiri kehamilan tersebut setelah dia awalnya menolak. Ternyata, aborsi kemudian dilakukan, tetapi ketika Baudine jatuh sakit setelahnya, dia mengajukan tuntutan. Restel berargumen di persidangan bahwa penyakit Baudine disebabkan oleh sifilis yang dideritanya, bukan karena apapun yang telah dia lakukan. Namun, pengadilan dan opini publik sudah sangat menentang wanita yang pertama kali mulai mengiklankan pil bulanan untuk wanita 8 tahun sebelumnya. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara di Pulau Blackwells, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Roosevelt di Sungai East. Penjara abad ke-19 bukanlah tempat yang menyenangkan, dan orang akan berpikir bahwa pengalaman tinggal di sana selama setahun akan membuat Madame Restel kapok untuk melanjutkan pekerjaannya dalam aborsi setelah itu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Meskipun dia mengklaim bahwa dia akan berhenti melakukan aborsi secara bedah, dia tetap menjual pil dan bubuknya, serta mulai bekerja lagi di rumah kos miliknya. Jelas, masyarakat New York dan pihak berwenang pemerintah tertipu oleh tipu muslihat ini. Pada tahun 1854, dia mengajukan permohonan status kewarganegaraan naturalisasi yang kemudian dia terima. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, wali kota New York City, Jacob A. Westervelt, menghadiri dan memimpin pernikahan putrinya, Caroline. Namun di balik tampilan publiknya, Restel dan suaminya tetap menawarkan layanan aborsi ilegal. Karena layanan ini sekarang dilarang di semakin banyak negara bagian, para pelanggan datang dari berbagai tempat untuk mendapatkan aborsi di kantor Madame Restel yang terkenal. Mereka juga membayar dengan harga tinggi, dengan biaya standar antara $50 hingga $100, dan lebih dari $1.000 dikenakan untuk klien kelas atas yang menginginkan privasi lebih. Namun, pada akhir tahun 1850-an, tipu muslihat itu akhirnya terbongkar. Surat kabar menjuluki Madame Restel sebagai wanita paling jahat di New York dan merinci kekayaan besar yang telah dia dan suaminya kumpulkan sebagai hasil dari aktivitas mereka. Untuk bagiannya, Anne merasa puas membalas serangan-serangan terhadap dirinya dengan memamerkan kekayaannya secara mencolok, tampil di depan umum dengan bulu-bulu terbaik dan mengenakan perhiasan berlian. Saat bepergian di sekitar kota, dia menggunakan kereta pribadinya sendiri yang ditarik oleh 4 kuda dan dikendarai oleh kusir berseragam miliknya sendiri. Yang paling mencolok, dia dan Charles membangun sebuah rumah mewah besar sebagai rumah pribadi mereka di sudut Fifth Avenue dan Jalan 52. Selama tahun 1850-an dan 1860-an ini, dia menghasilkan ratusan ribu dolar yang setara dengan puluhan juta dolar dalam nilai uang saat ini jika disesuaikan dengan inflasi. Meskipun dia terang-terangan melanggar hukum, Madame Restel mampu menghindari masalah hukum lebih lanjut selama bertahun-tahun ke depan. Pecahnya Perang Saudara Amerika pada tahun 1861 membuat isu aborsi dan lobi di sekitarnya terabaikan selama bertahun-tahun, sehingga Anne dapat menjalankan usahanya tanpa banyak hambatan. Namun pada awal tahun 1870-an, Madame Restel akhirnya bertemu lawan sepadan dalam sosok Anthony Comstock, seorang aktivis anti maksiat yang pada tahun 1873 mendirikan New York Society for the Suppression of Vice.
Comstock berkampanye menentang segala hal, mulai dari aborsi dan prostitusi hingga materi erotis dan perjudian, dan ia bertekad untuk menghancurkan Madame Restel. Pada tahun yang sama, ketika ia mendirikan Society for the Suppression of Vice, ia juga berhasil mengajukan petisi kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan serangkaian undang-undang yang mengkriminalisasi pengiriman publikasi cabul, mesum, tidak bermoral atau tidak senonoh melalui pos. Ini termasuk hal-hal seperti alat kontrasepsi dan obat aborsi. Undang-undang penindasan perdagangan dan peredaran literatur cabul dan barang-barang untuk penggunaan tidak bermoral dengan cepat dikenal sebagai Undang-Undang Comstock, dan undang-undang inilah yang akan menyebabkan kejatuhan Madame Restel. Undang-Undang Comstock membawa hukuman yang berat, bahkan memberikan informasi kepada orang lain tentang di mana mereka bisa mendapatkan layanan aborsi atau kontrasepsi, dapat mengakibatkan denda hingga $2.000 dan hukuman penjara 5 tahun. Oleh karena itu, Anne harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1873. Tetapi kepura-puraan justru menyebabkan kejatuhannya oleh tidak lain dari arsitek undang-undang baru tersebut. Pada suatu hari musim semi tahun 1878, Anthony Comstock muncul di depan pintu kantor Madame Restel, mengaku sebagai pria yang sudah menikah dan membutuhkan pil kontrasepsi untuk istrinya. Setelah dia membantunya, Comstock langsung membawa pil-pil itu ke kantor polisi. Keesokan harinya, polisi datang dan menggeledah tempat tersebut, menemukan alat-alat yang diduga dapat digunakan untuk melakukan aborsi. Dengan demikian, Madame Restel ditangkap, didakwa, lalu dibebaskan dengan jaminan. Dalam beberapa hari berikutnya, artikel-artikel mulai bermunculan di surat kabar New York oleh Madame Restel dan pihak lain yang memperdebatkan berbagai sisi dari kasus tersebut. Sepertinya hal itu akan menjadi sebuah persidangan yang sensasional tentang moralitas atau ketidakmoralitas dari apa yang telah dilakukan Anne selama puluhan tahun di New York. Namun, persidangan itu tidak pernah terjadi. Pada usia 65 tahun dan menghadapi kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, wanita itu yang telah menjadi aborsionis paling terkenal di kota New York selama 4 dekade, mengakhiri hidupnya sendiri pada tanggal 1 April 1878. Pembantunya menemukan dia di dalam bak mandi setelah menggorok lehernya sendiri. 144 tahun kemudian, isu aborsi tetap menjadi persoalan yang menentukan di Amerika Serikat seperti pada masa Madame Restel. Jack the Ripper adalah pembunuh paling terkenal di Inggris pada zaman Victoria. Untuk kisah terakhir kita akan melihat kehidupan korban terakhirnya yang diceritakan oleh Briefcase. Mary Jane Kelly lahir sekitar tahun 1863 di County Limerick, Irlandia. Namun saat dia masih gadis muda, dia pindah ke Wales bersama keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai pandai besi dan ibunya mengurus rumah, merawat 8 anak mereka. Keluarga Mary Jane miskin dan Mary Jane sendiri tidak mendapatkan banyak pendidikan kerana dia menghabiskan hari-harinya membantu ibunya, dan pada usia 16 tahun, dia masih belum bisa membaca dan menulis. Jadi tanpa pendidikan yang memadai dan tanpa keterampilan, satu-satunya harapan Mary Jane untuk keluar dari kehidupan miskinnya adalah menikah dengan seorang pria yang memiliki pekerjaan layak dan mampu memberinya hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya. Pada tahun 1879, Mary Jane bertemu dengan seorang penambang batubara bernama Davis. Dia adalah pria yang pekerja keras dan tak lama setelah bertemu, mereka pun menikah. Mary Jane sekarang bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan seperti banyak wanita yang sudah menikah di Inggris Victoria, dia tinggal di rumah, memasak dan membersihkan serta menciptakan suasana rumah yang nyaman untuk suaminya yang bekerja keras. Namun, hidupnya tiba-tiba berubah ketika 3 tahun setelah menikah terjadi ledakan fatal di tambang batubara dan salah satu korban tewas adalah suaminya. Mary Jane masih seorang wanita muda, tetapi sekarang dia juga seorang janda dan harus menjalani hidup sendiri. Dia mencoba mencari pekerjaan dan pergi ke ibu kota Wales, Cardiff. Tetapi karena buta huruf dan tidak memiliki pengalaman, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sekarang tahun 1884 dan karena dirinya miskin serta tunawisma, Mary Jane memutuskan untuk meninggalkan Wales dan pergi ke London.
Dia tahu bahawa ada lebih banyak peluang kerja di London, tetapi sekali lagi, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan sangat sedikit pilihan pekerjaan, dia menjadi seorang pelacur dan mulai bekerja di sebuah rumah bordel di West End. Ini adalah tempat yang lebih mewah dan para pria yang sering datang ke sana biasanya sangat kaya. Salah satu pelanggan tetapnya menjadi sangat menyukainya dan mengundangnya untuk menemaninya ke Perancis. Ini sangat menggembirakan bagi Mary Jane, jadi dia mengubah namanya menjadi Mary Jeanette yang terdengar lebih Perancis, dan bersama-sama mereka bepergian seperti pasangan biasa ke Perancis. Namun, perjalanan indahnya bersama pria muda kaya itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan, dan selama di sana ia dijual untuk dilacurkan serta menjadi korban perdagangan manusia. Untungnya, dia berhasil melarikan diri dan kembali ke London. Karena takut ditemukan, dia pindah ke East End, London dengan harapan di sana dia akan lebih aman. Dia menetap di wilayah Stepney, di mana awalnya dia tinggal bersama seorang pria bernama Morgan Stone sebelum meninggalkannya untuk pria lain bernama Joe Fleming. Mary Jane adalah seorang wanita yang menarik. Dia memiliki rambut hitam dan mata hijau dan dia sering didekati oleh para pria. Dia biasanya cukup pendiam, tapi jika dia minum beberapa gelas, dia akan berubah dan mulai menyanyikan lagu-lagu Irlandia. Kepribadiannya akan berubah begitu drastis hingga dia menjadi suka berdebat dan kasar. Karena hal ini, dia dikenal secara lokal sebagai Dark Mary. Pada bulan April 1887, saat sedang keluar malam, Mary Jane bertemu dengan seorang pria bernama Joseph Barnett. Mereka bertemu lagi keesokan harinya dan memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka tampaknya akur dan kemudian pindah ke daerah Spitalfields di London. Rumah baru mereka kecil dan terdiri dari satu ruangan persegi mungil yang hanya berisi sebuah tempat tidur, 3 kursi dan sebuah meja. Daerah tempat mereka tinggal terkenal dengan kemiskinan, kejahatan dan kekotorannya serta merupakan bahagian dari wilayah yang dikenal sebagai Wicked Quarter Mile, iaitu jalan yang hampir seluruhnya dipenuhi oleh rumah penginapan dan pub. Pada saat itu, Mary Jane belum bekerja, jadi Joseph yang menafkahi mereka berdua. Dia bekerja sebagai porter ikan di pasar ikan Billingsgate. Namun, dia dikenal sebagai pria yang sulit dan tidak akur dengan atasannya sehingga mereka sering berselisih. Akhirnya, dia dipecat. Untungnya, dia dikenal sebagai pekerja keras sehingga segera mendapatkan pekerjaan lain sebagai porter di pasar daging. Namun, pekerjaan ini tidak membayar sebanyak di pasar ikan, yang berarti dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dan Mary Jane. Tidak mampu mendapatkan pekerjaan sendiri dan kini mengalami kesulitan keuangan dengan terpaksa dia kembali ke dunia prostitusi. Saat bekerja, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Julia yang tidak punya tempat tinggal. Dan karena tahu betapa sulitnya hidup bagi gadis-gadis muda yang bekerja di jalanan, dia mengajaknya ke tempat tinggal kecilnya dan mengatakan bahawa Julia bisa tinggal di sana. Seburuk apapun tempat tinggalnya, alternatifnya jauh lebih buruk. Banyak orang kesulitan membayar sewa mereka dan dengan kasus pembunuhan Whitechapel yang belum terpecahkan yang dilakukan oleh seseorang tak dikenal yang oleh Peirce dijuluki Jack the Ripper, Mary Jane sangat khawatir akan keselamatan temannya. Kamar itu sangat kecil sehingga Joseph memutuskan bahawa dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Jadi, setelah bertengkar dengan Mary Jane, dia pergi pada tanggal 30 Oktober. Namun pasangan itu sepakat untuk tetap bertemu dan Yusuf mengatakan bahawa dia akan datang berkunjung secara rutin. Sedikit lebih dari seminggu kemudian, pada malam tanggal 8 November 1888, Yusuf datang menemui Mary Jane dan dia ditemani oleh seorang temannya yang bernama Maria Harvey. Ketiganya pergi keluar dan menghabiskan waktu bersama sebelum Yusuf dan Maria pergi. Sekitar pukul 8 malam. Yusuf kembali ke tempat tinggalnya dan dia begadang hingga larut malam bermain kartu dengan penghuni lain sebelum akhirnya tertidur sekitar pukul 12.30. Keesokan harinya, seorang pria bernama Thomas Bowyer dikirim oleh pemilik rumah Mary Jane, John McCarthy, untuk menagih uang sewa karena dia sudah 6 minggu menunggak pembayaran. Bowyer tiba di tempat tinggal di Miller's Court pada pukul 10.45 pagi. Tetapi setelah mengetuk pintu, dia tidak mendapat jawaban. Dia merasa aneh kerana tidak ada siapa-siapa di dalam. Jadi dia menggeser tirai seadanya ke samping dan mengintip melalui jendela untuk melihat apakah ada orang di sana. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut.
Di atas tempat tidur terdapat tubuh seorang wanita yang dimutilasi yang dia duga pasti adalah Mary Jane Kelly. Thomas Boyer yang ketakutan segera melaporkan apa yang ditemukan kepada polisi. Petugas polisi pertama yang tiba di lokasi adalah Inspektor Walter Peck dan dia diikuti oleh banyak pejabat lainnya. Segera setelah itu, Superintendent Thomas Arnold dan Edmund Reed dari Divisi H Whitechapel tiba. Begitu juga Frederick Eberlein dan Robert Anderson dari Scotland Yard. Superintendent Arnold mendobrak masuk ke dalam ruangan pada pukul 1.30 siang. Begitu berada di dalam, mereka mulai melihat pemandangan mengerikan itu dan segera menemukan bahawa pakaian korban telah dibakar, kemungkinan untuk menerangi ruangan kerana satu-satunya sumber cahaya hanyalah sebuah lilin yang redup. Kemudian, Dr. Thomas Bond dan George Baxter Phillips tiba dan ditugaskan untuk menganalisis mayat tersebut. Mereka menyimpulkan bahawa mutilasi yang luas itu kemungkinan memakan waktu sekitar 2 jam untuk dilakukan dan waktu kematian diperkirakan antara pukul 2 hingga 8 pagi pada hari Jumaat 9 November 1888. Dr. Phillips menentukan bahawa penyebab kematian adalah luka sayatan di tenggorokan dan Dr. Bond menyatakan bahawa pembunuhnya tidak memiliki pengetahuan medis. Dia menulis bahawa dalam kasus ini, mutilasi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah atau anatomi. Dia mengatakan bahawa menurut pendapatnya, orang yang melakukan kejahatan tersebut bahkan tidak memiliki pengetahuan teknis seperti seorang tukang daging, penjagal kuda atau orang yang terbiasa memotong hewan mati. Polisi mencari saksi. Salah satu tetangga Mary Jane yang bernama Mary Ann Cox melaporkan bahawa dia melihat Mary Jane pulang ke rumah sekitar pukul 11.45 malam. Dia menyatakan bahawa Mary Jane tampak mabuk dan bersama seorang pria berambut merah yang bertubuh gemuk serta mengenakan topi bowler. Setelah saling bertemu, mereka saling mengucapkan selamat malam dan Mary Jane masuk ke tempat tinggalnya bersama pria tersebut. Mary Ann menyatakan bahawa Mary Jane mulai menyanyikan lagu-lagu Irlandia. Dia mengatakan bahawa dia harus keluar lagi pada pukul 1 dini hari dan kembali ke kediamannya pada pukul 3 pagi. Menurutnya, tidak ada suara atau cahaya yang berasal dari kamar Mary Jane. Saksi lain bernama Elizabeth Prater yang tinggal di atas tempat tinggal Mary Jane menyatakan bahawa pada pukul 1.30 pagi, tepat saat dia akan naik ke tempat tidur, nyanyian itu telah berhenti. Dia mengatakan bahawa dia terbangun lagi pada pukul 4 kerana seekor anak kucing berjalan di lehernya. Sekitar waktu inilah dia mendengar teriakan pelan yang berseru pembunuhan. Seorang penduduk lokal lainnya bernama Sarah Lewis mengatakan bahawa dia juga mendengar hal yang sama, tetapi tidak ada dari kedua saksi tersebut yang menyelidiki kerana pada tahun 1880-an sudah biasa mendengar teriakan pembunuhan di daerah timur London. Tetangga bernama Mary Ann Cox menambahkan bahawa dia tidak bisa tidur malam itu kerana terus-menerus mendengar orang datang dan pergi dari Miller's Court. Dia bahkan mendengar seseorang pergi sekitar pukul 5.40. Ini sangat akurat kerana Elizabeth Prater meninggalkan tempat tinggal pada pukul 5.30 untuk membeli minuman di rumah minum Ten Bells. Dia memberitahu polisi bahawa saat dia pergi ke pub, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Karena kondisi tubuh korban, pihak berwenang sangat kesulitan untuk mengidentifikasi korban. Joseph Barnett, mantan pasangannya, mengatakan bahawa dia mengenali tubuh itu sebagai Mary Jane Kelly dari telinga dan matanya. Dan John McCarthy, pemilik rumah kontrakannya, juga mengidentifikasi tubuh itu sebagai Mary Jane, mengatakan bahawa dia yakin itu memang Mary Jane. Kematian wanita muda berusia 25 tahun itu didaftarkan dengan nama Marie Jeanette Kelly. Polisi tidak memiliki petunjuk untuk menemukan siapa yang melakukan kejahatan mengerikan ini. Jadi pada tanggal 10 November, pemerintah mengeluarkan pernyataan berharap mereka dapat menemukan bukti tentang si pembunuh. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan bahawa siapa pun yang menjadi kaki tangan namun bukan pelaku utama kejahatan itu akan diampuni jika mereka memberikan informasi dan bukti tentang pembunuh atau para pembunuhnya. Tidak ada yang melapor. Dalam beberapa hari berikutnya, polisi melakukan penyelidikan dan penggeledahan dari rumah ke rumah secara menyeluruh. Namun dari situ tidak ditemukan jejak pelaku. Setelah pemeriksaan jenazah, jenazah Mary Jane diserahkan dan akhirnya dimakamkan pada tanggal 19 November 1888 di pemakaman Katolik Roma di Leytonstone. Pada saat pemakaman, tidak ada anggota keluarganya yang hadir. Polisi melanjutkan penyelidikan dan seorang saksi baru muncul.
Dia adalah seorang buruh bernama George Hutchinson yang mengatakan bahawa dia mengenal Mary Jane. Dia memberitahu polisi bahawa dia melihat Mary Jane sekitar pukul 2 pagi dan dia meminta pinjaman kepadanya, tetapi dia sedang tidak punya uang sehingga tidak bisa membantunya. Setelah itu, dia menyatakan bahawa Mary Jane didatangi oleh seorang pria di jalan dan setelah berbicara, mereka berjalan kembali ke tempat tinggalnya. Meskipun saat itu sudah larut malam dan sangat gelap, dia memberikan polisi deskripsi yang sangat rinci tentang pria tersebut. George Hutchinson menyatakan bahawa pria itu mencurigakan karena penampilannya yang aneh, seolah-olah dia bukan berasal dari daerah tersebut. Namun, polisi berfikir bahawa ada kemungkinan keterangan dari saksi baru ini mungkin sebenarnya merujuk pada kejadian di hari yang berbeda karena dia baru memberikan kesaksian beberapa waktu setelah pembunuhan terjadi. Meskipun ada tawaran dari pemerintah pentingnya kasus ini dan penyelidikan besar-besaran yang dilakukan oleh polisi, tidak ada seorang pun yang pernah didakwa atau diadili atas pembunuhan Mary Jane Kelly. Selama bertahun-tahun, berbagai teori telah muncul mengenai identitas orang yang merenggut nyawa Mary Jane Kelly. Dua penulis, Paul Harrison dan Bruce Pelly, mengusulkan bahawa mantan pasangannya, Joseph Barnett, yang membunuh Mary Jane Kelly kerana cemburu yang memuncak menjadi kemarahan. Mereka juga menyarankan bahawa Joseph Barnett melakukan pembunuhan Whitechapel terkenal lainnya dengan tujuan menakuti Mary Jane Kelly agar dia meninggalkan kehidupan prostitusi. Orang lain berpendapat bahawa Joseph Barnett hanya membunuh Mary Jane Kelly dan alasan di balik mutilasi tersebut adalah untuk mengelabui polisi dan membuat mereka percaya bahawa pembunuhnya adalah Jack the Ripper. Namun, kecil kemungkinan bahawa dia bertanggungjawab kerana setelah pembunuhan, pakaiannya diperiksa untuk mencari noda darah dan dia diinterogasi selama total 4 jam. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut sehingga dia dibebaskan tanpa dakwaan. Beberapa penulis mengklaim bahawa saksi, George Hutchinson, adalah pelaku pembunuhan dan sebenarnya adalah Jack the Ripper itu sendiri, berusaha membingungkan polisi. Sementara yang lain menunjukkan bahawa dia mungkin hanya seorang pencari perhatian yang ingin menjual cerita ke surat khabar. Teori lain berspekulasi bahawa Mary Jane sebenarnya bukan salah satu korban Jack the Ripper. Teori di balik ini adalah bahawa korban lainnya berusia sekitar 40-an, sedangkan Mary Jane berusia 25 tahun, jadi jauh lebih muda. Bukti lebih lanjut yang mungkin membuktikan hal ini adalah mutilasi yang ditemukan pada mayatnya lebih parah dibandingkan korban lainnya. Namun beberapa sejarawan mengatakan teori ini bisa dibantah kerana Mary Jane adalah satu-satunya korban yang dibunuh di tempat tertutup. Setelah kematian Mary Jane, tidak ada pembunuhan serupa seperti yang dilakukan oleh Jack the Ripper selama 6 bulan berikutnya. Kebanyakan orang menganggap Mary Jane Kelly sebagai korban terakhir Jack the Ripper dan diasumsikan bahawa aksi Ripper berhenti kerana kematian, dipenjara atau emigrasi. Namun, banyak yang berfikir bahawa Mary Jane Kelly sama sekali bukan salah satu korban Ripper. Hingga hari ini, identitas sebenarnya dari pembunuh Mary Jane Kelly tetap menjadi misteri, sama seperti Jack the Ripper. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video kompilasi ini. Saya harap kalian merasa tertarik. Jika kalian ingin lebih banyak video kompilasi seperti ini, beritahu saya di kolom komentar. Atau jika kalian ingin lebih banyak cerita seperti yang dibahas di video ini, kisah-kisah gelap ala era Victoria, silakan juga beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Dan itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.